Zurli di sini pada siang hari ini, tentunya di acara Spotlight Time with Zurli nih di siang hari ini ya Pak. Tentunya ini acara bincang-bincang santai seperti kita saat ini santai ya Pak. Enjoy, nggak ada beban tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu. Ini ada dua tokoh publik yang sangat penting nih ya. Tentunya ada di ujung ada Bapak Wakil Ketua KPID Provinsi Riau, Bapak Hisam. Ya. Iya, oke Bapak Hisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabar siang ini nih Pak Hisam? Alhamdulillah, walaupun Kabupaten Rokan Hulu sangat terik hari ini ya. Iya, hari ini panas ya Pak. Kita akan berbincang-bincang ini mengulas tentang undangan dari UBTV. Iya, alhamdulillah sehat ya Pak siang hari ini. Alhamdulillah. Dan di tengah-tengah kita nih ada Bapak Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu ya Pak. Ada Bapak Elvendri STMeng. Gimana nih? Sehat nih Pak siang ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah sehat, walaupun ada gangguan teknis sebentar tadi ya, agak lama kita tampilnya tentunya. Ini kita akan membahas mengenai tema Pilkada 2020 siaga COVID-19 nih ya Pak. Dan pelibatan lembaga penyiaran dalam tahapan kampanye Pilkada serentak 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Oke, dan tentunya langsung saja Zurli lempar pertanyaannya kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu nih. Iya, ada Bapak Elvendri ya Pak? Ya. Bagaimana sejauh ini persiapan KPU Kabupaten Rokan Hulu sejauh ini dalam mempersiapkan tahap demi tahap yang telah ditetapkan nih buat Pak Elvendri nih? Ya, terima kasih Mbak. Terkait pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu lanjutan tahun 2020 ini, KPU itu sudah berpatokan kepada untuk pelaksanaannya berpatokan kepada PKPU 6 tahun 2020 yang terakhir diubah dengan PKPU 10 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi COVID. Nah, di situ pengaturannya bahwa pelaksanaan tahapan demi tahapan pilkada itu harus tunduk kepada tata aturan pencegahan protokol pencegahan penularan COVID-19. Nah, dan semua tahap demi tahap itu sudah kita diatur demikian, dan kita berupaya untuk melaksanakannya sesempurna mungkin. Contohnya saja tahapan yang tadi pagi kami lakukan, itu tahapan penetapan paslon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020. Nah, dalam pelaksanaan itu semuanya kami lakukan dengan rapat pleno, dan itu hanya menghadirkan orang-orang yang sedikit orang lah, terbatas, hanya sebatas KPU dan pengawas saja, memperhatikan bahwa keberadaan di dalam ruangan tersebut tidak lebih daripada 50 orang. Kemudian jarak pengaturan tempat duduknya minimal 1 meter. Setiap peserta yang hadir wajib minimal memakai masker, dan sebelum memasuki ruangan kita dilakukan pengecekan suhu tubuh. Hanya yang bersuhu tubuh di bawah 27,3 saja yang boleh memasuki ruangan, kalau yang lainnya tidak boleh. Kemudian juga sebelum memasuki gedung KPU itu harus cuci tangan terlebih dahulu, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir tentunya. Iya. Nah, begitu. Dan juga untuk tahapan-tahapan selanjutnya diatur sesuai dengan standar protokol pencegahan penularan COVID-19. Oke, jadi untuk saat ini tahapan yang sudah memasuki tahapan mana nih Pak? Untuk saat ini ya? Untuk saat ini itu yang tadi pagi kita selesaikan sesuai PKPU 5 tahun 2020 itu penetapan paslon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020. Besok akan dilakukan pengundian nomor urut.
paslon yang sudah ditetapkan pagi tadi. Selanjutnya di tanggal 26 itu sampai tanggal 5 Desember 2020 itu tahapan kampanye. Tahapan kampanye di samping berbarengan dengan tahapan-tahapan lainnya. Tapi tahapan kampanye lah yang perlu menjadi perhatian khusus karena ini berkaitan dengan pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain dan juga terkait adanya kerumunan kumpulan-kumpulan atau menghadirkan orang-orang tertentu. Nah, nantinya. Jadi sejauh ini bakal calon bupati yang mendaftar kira-kira untuk calon bupati dan wakil bupati itu udah berapa anggota tuh, Pak? Untuk yang mendaftar, pendaftaran itu kita buka tanggal 4 sampai tanggal 6 September. Untuk pendaftaran, kemudian perbaikan itu di tanggal 14 sampai 16 Desember ya. Pendaftaran dari awal ada 3 pasangan calon dan sudah sampai berproses kepada kami tetapkan tadi. Alhamdulillah ketiga paslon tersebut memenuhi syarat dan telah kami tetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020. Oke, jadi kira-kira siapa saja mereka yang menjadi calon bupati dan wakil bupati untuk kedepannya nih Pak, untuk di Kabupaten Rokan Hulu ini sendiri? Ya. Untuk berdasarkan penetapan tadi itu kami tetapkan penetapannya adalah berdasarkan urutan kedatangan di waktu pendaftaran pendaftaran pertama, yaitu di tanggal 4 sampai 6 tersebut. Nah, penetapan itu disusun demikian agar dapat kami informasikan kepada masyarakat pemilih, kepada kita semua bahwa pasangan calon yang tadi ditetapkan adalah yang pertama itu pasangan Haji Sukiman dan dengan Haji Indra Gunawan. Oke, itu urutan pertama ya Pak? Bukan urutan pertama Pak, itu yang datang pertama. Datang pertama. Datang pertama waktu pendaftaran di tanggal 4 sampai tanggal 6. Kemudian yang datang di hari kedua, itu Insinyur Haji Hafid Sukri, MM, berpasangan dengan Haji Erizal ST. Nah, itu yang datang di hari kedua, juga MS. Kemudian dia yang datang di hari terakhir, hari ketiga. Hari ketiga itu pasangan Haji Hamulian SP dengan M Sahril Topan ST. Nah, ketiga-tiganya sudah melewati proses perbaikan, verifikasi dan pagi sudah diterapkan. Oke, berarti untuk saat ini 3 pasangan calon ya Bapak? Ya. Oke, 3 pasangan calon. Untuk jangka kedepannya untuk menerima calon-calon baru kira-kira ada nggak tuh Bang? Tidak ada lagi kemungkinan tahapan untuk artinya untuk penambahan calon ya. Untuk penambahan calon dari sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan, tidak ada lagi penambahan pasangan calon untuk yang kedepannya. Yang ada itu kalau ada dari paslon yang berhalangan tetap, itu dalam beberapa waktu ke depan masih bisa dilakukan penggantian. Tapi itu harus runut lagi kepada dan mengikut lagi kepada aturan-aturan yang berlaku. Oke, langsung saja nih dilempar pertanyaan kepada Bapak Wakil Ketua KPID Riau, Bapak Hisam ya. Oke, lempar nih. Kira-kira buat Bapak Hisam peran nyambut saja. Nyambut ya. Kira-kira Bapak Hisam peran dan fungsi KPID Riau dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020, perannya apa tuh KPID nih untuk saat ini Pak Hisam? Ya, sebelumnya saya bisa menjelaskan sedikit sebenarnya tentang Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, Komisi Penyiaran Indonesia itu sebagai perwakilan masyarakat di bidang penyiaran. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Walaupun sudah lama ini, tahun 2002 undang-undangnya. Ada di KPI itu ada 2, ada di tingkat pusat, ada di daerah. Jadi setingkat provinsi kalau di daerah, tidak seperti KPU dan Bawaslu ada di tingkat kabupaten. Kalau kita hanya di tingkat provinsi. Nah, kaitannya dalam penyelenggaraan pilkada ataupun pilpres pada 2009 yang lalu dan pilgub 2018 yang lalu, sebenarnya kita termasuk dalam satuan gugus tugas bersama KPU, Bawaslu dan
KPI tahun berapa baru dimasukkan oleh bersama-sama dengan Dewan Pers juga. Jadi ada 4 bagian. Kami sebagai pengawasan terhadap lembaga penyiaran tentu konteksnya akan melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiarannya. Iya, oke. Terutama yang berizin, yang mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran. Nah, peran dan fungsi kami nanti akan mencoba melakukan pembagian porsi dengan penyelenggara pemilu termasuk KPU dan Bawaslu. Kalau ada terjadi pelanggaran sesuai dengan kitab suci yang kami milikin, yaitu ada pedoman perilaku penyiaran dan standar program isi siaran. Jadi kita singkat dengan P3SPS. Kira-kira nanti kami akan melakukan koordinasi sebenarnya di satuan gugus tugas. Walaupun di tingkat pusat itu sudah selesai Pak Ketua, antara KPU, Bawaslu, KPI dan juga Dewan Pers. Hanya saja untuk di Provinsi Riau kita belum melakukannya. Dan ini juga nanti perlu didiskusikan kembali karena KPID itu tidak ada di tingkat daerah. Iya, ada di tingkat provinsi ya, Pak di Isam? tingkat provinsi. Jadi apakah nanti kami akan melakukan MOU bersama seluruh KPU dan Bawaslu 9 kabupaten kota, atau memang cukup kita buat satu bersama dan bertanda tangan KPU setiap kabupaten kotanya dan Bawaslu setiap kabupaten kotanya. Kira-kira begitu. Oke. Terus sekarang ini bagaimana prosedur yang akan dilakukan oleh KPID Riau untuk kedepannya nih, Pak Isam? Tentunya begini, terkait dengan melanjuti penjelasan dari Pak Ketua KPU tadi, ini kan masih banyak tahapan dalam pilkada. Ada juga kemarin, dan ini masih dinamis ya Pak ya, Pak KPU, katanya pilkada mau ditunda karena pencegahan penularan COVID-nya ini terlalu tinggi gitu ya. Tapi belum ada keputusan gitu. Nah, kalau di KPI sebenarnya kita sudah menetapkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program isi siaran untuk melakukan pengawasan terhadap siaran di lembaga penyiaran. Hanya saja kan kita harus melakukan sinkronisasi dengan peraturan dari KPU terkait dengan bagaimana tahapan masa kampanye gitu ya. Apakah ada pemberitaan, penyiaran gitu, nanti iklan di media ada media cetak, lembaga penyiaran dan juga apakah masuk ke dalam media sosial kita belum tahu. Karena masih berbentuk draft. Tentunya kita sangat firm ketika nanti PKPU mengeluarkan peraturan tentang kampanye gitu ya, tahapan kampanye, kita akan melakukan koordinasi dengan teman-teman di KPU dan Bawaslu, terutama ke teman-teman KPU dan kabupaten yang melakukan proses penyelenggaraan pilkada serentak lanjutan 2020. Oke, jadi sejauh ini lembaga penyiaran yang memiliki surat izin IPP itu sudah berapa banyak tuh Pak? Maksudnya? Spesifik sih sebenarnya kalau kita bicara di Rokan Hulu ya, karena yang kita hadirkan kan Ketua KPU Rokan Hulu. Iya, Ketua KPU gitu. Langsung Kabupaten Rokan Hulu. Kalau di Kabupaten Rokan Hulu itu ada radio pemerintah daerah, namanya Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Kita punya radio, kalau tidak salah radio pemerintah daerah namanya, itu radio yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dan yang kedua ada radio swasta, itu ada 4 radio swasta. Dan ada 2 lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel, salah satunya PT Ujung Batu Media Satelit, dan yang kedua PT Ginta Vision yang ada di Pasir Pangarayan. Nah, nanti bagaimana konsep kita melakukan pengawasan, tentu kita akan berkoordinasi dengan teman-teman Bawaslu dalam hal ini gitu ya, dan juga KPU dalam pelaksanaan tahapan kampanye pilkada ini seperti apa, sesuai dengan juknis yang mereka tunjukkan. Ketika nanti diperbolehkan untuk melakukan iklan di lembaga penyiaran atau iklan yang bisa mandiri atau yang disediakan oleh KPU, kita akan koordinasi dengan teman-teman KPU pastinya. Kira-kira begitu. Oke, jadi IPP itu sendiri tuh penjelasannya apa tuh Pak Hisam? Jadi IPP itu izin penyelenggaraan penyiaran. Jadi sesuai dengan undang-undangnya, sama seperti orang mau bawa mobil, kalau dia belum punya surat izin mengemudi, dia tidak boleh membawa mobil. Begitu juga di lembaga penyiaran, kalau dia belum punya IPP, dia tidak boleh bersiaran. Oke, nanti terkena sanksi tentunya ya Pak? Dan sanksinya pidana. Oke, iya tentu. SIM lah ya. Oke, kira-kira ini udah membahas sejauh ini. Jadi di masa pandemi virus corona ini buat Bapak, sekarang kan Bapak Kepala KPU ini ya? Bapak Ketua KPU maksud Zurli ya. Ini kan masyarakat menurun ini ya, maksudnya untuk memilih itu menurun maksudnya. Jadi sejauh ini
Dari Bapak sendiri gimana tuh Pak, agar menarik partisipasi masyarakat untuk yang ingin tidak memilih itu ikut partisipasi memilih itu Pak? Jadi begini, sebetulnya kalau data-data kita runut ke data partisipasi pemilih, kita belum bisa ini menyatakan bahwa partisipasi menurun karena pilkadanya belum berlanjut, Mbak. Okay. Nah, kalau berkaca kepada pemilu justru itu luar biasa itu. Ya. Nah, pemilu kita di angka kepala 9 itu partisipasinya 90%. Tapi memang sudah ada kekhawatiran kita akan terjadinya penurunan partisipasi pemilih di pilkada 2020 ini apabila tidak dilakukan sosialisasi yang benar-benar menyentuh dan masyarakat merasa aman gitu, merasa aman terhadap penularan COVID ini. Penurunan ini kan kita dikaitkan kepada pemahaman masyarakat terhadap COVID ini dan juga adanya pengetatan aturan ya, sehingga dalam rangka pencegah penularan COVID. Dalam rangka itu kita coba menyusun langkah-langkah. KPRI juga sudah merumuskan dan kita juga melakukan beberapa langkah inovatif, artinya merencanakan beberapa inovatif untuk dalam rangka mendongkrak setidaknya mempertahankan partisipasi pemilih di pilkada ini, ataupun kita memenuhi target yang dipasang secara nasional untuk partisipasi pemilih berada pada angka 73% gitu ya. Untuk itu lebih nanti kita segala aspek kita manfaatkan, termasuk nanti di masa kampanye ini mendorong untuk serta juga memfasilitasi untuk adanya kampanye melalui media massa, media cetak, elektronik gitu ya, media elektronik tersebut. Dan juga itu sedang diatur juga untuk kampanye melalui media sosial. Ya. Nah, media sosial, tapi itu kita tunggu pengaturan lebih lanjutnya. Yang baru diatur rigid sampai saat ini berdasarkan PKPU 4 tahun 2017, kemudian PKPU 6 tahun 2020, PKPU 10 tahun 2020 itu mengatur untuk media cetak, media massa cetak, media massa elektronik termasuk TV dan radio, kemudian itu melalui media daring, dalam jaringan, dalam jaringan. Jadi belum termasuk kepada medsos itu pengaturan, dan mudah-mudahan cepat keluar. Nah, salah satu dari itu yaitu memanfaatkan bekerja sama dengan lembaga penyiaran, baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur swasta, gitu ya, Pak Isam ya. Unsur swasta. Bentuknya bisa berbentuk iklan kampanye, kemudian debat publik yang disiarkan langsung, tunda ataupun siaran ulang, ataupun bentuk lainnya yaitu bentuk pemberitaan dan penyiaran kampanye. Nah, dalam segmen media kampanye melalui media inilah nantinya itu kami sangat bergantung gitu ya, akan sangat bergantung dengan Pak Isam tentunya, kawan-kawan dari KPI, karena memang di KPU 3 PKPU yang kami sebutkan tadi bahwa pengaturannya itu ada di KPI. Nah, pengaturannya ada di KPI, baik terkait lembaga yang akan kami lakukan kerjasamanya maupun terhadap tata caranya. Nah, tetap tata caranya jelas disebutkan bahwa tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog diatur bersama dengan komisi penyiaran. Nah, Oke, saling bekerja sama ya Pak? Nah itu ya begitu. Kami akan meminta fatwa beliau. Nah, ini. Menunggu keputusan ya. ini UB Ujung Batu ini memenuhi syarat begitu ya. Nah, kita misalkan begitu ya. Nah, jadi ini yang mana lagi ya, seperti beliau sebutkan tadi, ada
ada Genta TV, ada UB, Radio Lima gitu, Luha. ada Radio Lima Luha, gitu ya. Ada Radio Ujung Batu juga ada, gitu ya. Nah, kita nanti untuk semua lembaga penyiaran itu baik yang dikelola oleh negara maupun dikelola oleh pihak swasta, itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan KPI. Di mana masa itu kita memang masih punya ruang untuk itu. Seperti disebutkan tadi bahwa kampanye dimulai tanggal 26, selesainya tanggal 5 Desember. Di dalam masa kampanye itu dibagi lagi ruang untuk kampanye melalui media massa. Nah, termasuk tadi penyiaran dan penayangan kampanye tadi. Itu baru akan kita mulai 14 hari sebelum hari masa tenang. Yaitu mulai tanggal 22 November. Nah, baru akan kita mulai 20 November, berakhir di 5 Desember. Durasinya selama 14 hari. Nah, teknis-teknisnya bagaimana penayangannya segala macam nanti itu akan kita atur dengan Pak Isam dan lembaga. Juga nanti satu hal lagi yang lebih penting, yang lebih penting di pengaturan itu nanti dengan KPI maupun dengan lembaga penyiaran, bahwa ini kan nanti berkaitan dengan anggaran nih Pak Isam, ya, Mbak, ya, anggaran, bahwa setiap lembaga media nanti akan bekerja sama itu mutlak memberikan melakukannya dengan azas keadilan, memberikan porsi yang sama ke setiap paslon. Setiap paslon, kemudian baik secara waktu maupun durasi atau ukuran, dan yang lagi juga pembiayaan juga harus sama. Pembiayaan harus sama. Semua lembaga itu harus mempunyai pembiayaan sama. Nah, efek bagian-bagian inilah, segmen-segmen inilah nanti akan kita mintakan, kita bicarakan pengaturannya lebih lanjut dengan KPI besar lembaga-lembaga yang menjadi di bawah pengawasan KPI tentunya. Gitu, Pak. Oke, seperti itu tadi ya. Oke, kita akan break sejenak, tentunya akan kembali lagi di session kedua. Tetap pantengin selalu UB TV di acara kesayangan Anda tentunya ya, di acara Spotlight Time bersama Zurli. Mau tahu info-info terupdate seputar dunia bisnis? Atau informasi menarik lainnya? Riau Bisnis, tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore hanya di channel UB TV Kabel dan platform digital televisi streaming. Catch me howling at the moon. Jangan lupa di follow ya. When it rains, it pours. Water's up to
Mau tahu info-info terupdate seputar dunia bisnis? Atau informasi menarik lainnya? Riau Bisnis tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore hanya di channel UBTV Kabel dan platform digital televisi streaming. Oke, kembali lagi kita ya di session kedua masih dengan Bapak Elvendri dan juga Pak Hisam tentunya ya. Masih membahas tentang siaga COVID-19 di Pilkada 2020 ini ya Pak. Balik lagi ke Bapak Elvendri nih ya. Dengan kondisi COVID-19 ini ya Pak Elvendri, saat ini apakah benar Pilkada serentak 2020 akan ditunda? Biar pelanggan setia OBTV atau pemirsa OBTV ini tahu ya informasinya nih ya. Kira-kira ditunda atau tidak nih Pak? Berat. Ini sebetulnya kan pilkada ini sudah ditunda satu kali nih. Satu kali ditunda. Satu kali ditunda. Nah pertanyaannya apakah akan ditunda untuk kedua kali gitu ya? Mengingat ini pandemi, taruhlah dikatakanlah pandemi fase 2 gitu ya, gelombang 2 segala macam gitu ya. Nah berdasar ini yang berhak menunda pilkada itu adanya di tingkat pusat ya. Tingkat pusat penundaan pilkada itu harus dilakukan lewat minimal harus dilakukan lewat Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Harus Perpu karena pilkada 2020 ini itu amanatnya Undang-Undang 10 tahun 2016. 2016. Tetapi kemarin sudah ditunda sekali dengan Perpu. Nah, kalau ditunda lagi, ya itu harus dengan Perpu lagi. Harus dengan Perpu lagi, artinya presiden lagi yang harus menunda. Namun, memang santer pemberitaan terkait penundaan ini bahwa beberapa elemen masyarakat meminta dilakukan penundaan dengan alasan pandemi COVID yang meningkat gitu ya. Tentunya saya yakin pihak-pihak pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, Komisi 2 DPR RI, kemudian KPU, Bawaslu sudah mempertimbangkan segala aspek kemungkinan tersebut. Namun informasi yang sampai ke kami sampai saat ini bahwa kita akan masih tetap melanjutkan tahapan berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ada. Nah, kalau nanti ada perkembangan lebih lanjut ditunda misalkan, itu sama-sama kita tunggu saja. Oke. Berarti belum pasti nih Pak. Iya, karena keputusan dari pusat ya Pak. Iya. Iya, daerah hanya menerima informasi aja ya. Oke, untuk Bapak Hisam ya, Bapak Wakil Ketua KPID Riau, sebagai bagian dalam gugus tugas pengawasan kampanye ini ya Pak Hisam, Pilkada serentak ini bagaimana melihat situasi pandemi virus corona ini? Lalu gimana tuh Pak? Bagaimana melihat situasi corona ini? Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan atau direkomendasikan kira-kira? Ya, saya menyambung apa yang disampaikan Pak Ketua KPU tadi. Kan kita juga pastinya saat ini sedang menunggu apakah keputusan ditundanya atau tidak Pilkada serentak 2020 lanjutan, walaupun sudah disebutkan tadi. Ini sudah pernah ditunda sekali. Apakah ditunda lagi? Kita belum tahu. Kalaupun sebenarnya nanti tidak ditunda, itu kan juga seperti disampaikan Pak Ketua KPU tadi, kewenangan ada di pusat ya. Kalau ternyata pertimbangan-pertimbangan khusus atau desakan masyarakat akhirnya dipertimbangkan atau tidak, atau ada hal-hal yang lain dan diputuskan akhirnya, oke, Pilkada serentak ini 2020 tetap dilanjutkan. Nah, bagi kita sebagai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau tentunya kemarin sudah mengirimkan juga kepada Komisi Penyiaran Indonesia di pusat terkait rekomendasi-rekomendasi kita. Kalau ternyata kita meminta sebenarnya
di draft PKPU untuk tahapan kampanye dan juknis kampanye itu lebih banyak tidak melibatkan banyak massa. Karena kekhawatiran kita adalah penyebaran COVID-19 sangat mudah ketika ada pengerahan dan pengumpulan massa. Iya. Protokol kesehatan harus dijalankan. Dan bagaimana dengan tahapan kampanyenya? Tahapan kampanyenya kan sudah diatur sebelumnya pada PKPU yang lama. Tetapi PKPU sekarang kan belum rampung ya. Harapan kita juga bisa mengakomodir. Kita bisa memanfaatkan lembaga penyiaran yang ada, media cetak yang ada di lokal. Saat ini juga ada desakan bagaimana tahapan kampanye juga bisa masuk ke dalam media sosial. Walaupun sedikit saya baca Pak Ketua, di dalam draft terbaru itu juga nanti disiapkan media sosial masing-masing pasangan calon yang didaftarkan ke KPU. Nah kan begitu ya, artinya sudah terbuka peluang ke sana, cuman belum fix secara peraturan, karena belum ditetapkan secara oleh KPU. Tapi rekomendasi kita itu bisa lebih memanfaatkan dan memberikan lebih banyak porsi dan melibatkan lembaga penyiaran, media cetak yang ada, dan juga lebih mengedepankan kalau memang di daerah tersebut terdapat lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran radio ataupun televisi, bisa memanfaatkan lembaga penyiaran yang ada di daerah. Pastinya kita akan memberikan rekomendasi dan input juga ke teman-teman di KPU kalau nanti kita berkoordinasi di satuan gugus tugas ya. Artinya ketika siapapun, bagaimana mekanismenya nanti lembaga penyiaran yang bisa memberikan dan membantu teman-teman penyelenggara penyiaran menyampaikan informasi tentang tahapan, pasangan calon, bagaimana modul kampanyenya dilakukan di tingkat lapangan, kita akan memberikan pastinya. Dan itu kan tergantung verifikasi di teman-teman KPU. Nah, kalau sudah seperti ini kan akhirnya kita bicara secara penganggaran. Penganggaran yang ada di KPU. Dari sisi kita akan sangat aktif nantinya, walaupun di tengah penyebaran COVID seperti ini, tapi ketika itu tetap dijalankan, kita akan tetap melakukan pengawasan-pengawasan kita dalam porsi untuk pengawasan dalam tahapan kampanye, seperti yang disampaikan tadi. Tanggal 26 September ini sebenarnya sudah mulai pemberitaan penyiaran. Pemberitaan dan penyiaran yang kita harapkan sebenarnya nanti bagaimana modus pemberitaan itu tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam konsep pemberitaan ya. Pemberitaan bisa adil, seimbang, durasinya sama, seimbangnya semuanya dapat porsi yang sama. Jangan hanya misalkan yang kita khawatirkan ada lembaga penyiaran baik radio atau televisi yang terafiliasi sama pasangan calon. Akhirnya keberimbangan itu bisa saja tidak terjadi gitu loh. Dan modus-modus pemberitaan bisa misalkan nanti pasangan calonnya jadi kultum. Ngasih tausiah, itu lembaga penyiarannya kita akan lakukan pengawasan di situ. Kalau ternyata itu dalam tahapannya nanti terjadi, kita akan berkoordinasi dengan Bawaslu. Kalau di sisi KPI akan melakukan sanksi kepada lembaga penyiarannya, tapi pihak Bawaslu lah yang akan memberikan sanksi terkait dengan perbawaslunya untuk ke pasangan calonnya. Nah, tentu tahapan sanksi ada di masing-masing kita bagaimana melakukan tahapan sanksi tersebut. Nah, hal itu yang kita rekomendasikan juga salah satunya. Cuman yang terberat adalah kalau ternyata nanti lembaga penyiaran ini dimanfaatkan lebih banyak porsinya dalam tahapan kampanye, tentunya harus berimbang juga dengan lembaga penyiaran yang ada di daerah tersebut. Balik lagi konsekuensinya terhadap anggaran yang tersedia. Apakah dalam draft kampanyenya nanti boleh melakukan, pasangan calon boleh mandiri untuk melakukan proses iklan kampanye di lembaga penyiaran atau media cetak atau media sosial bahkan gitu ya. Nah, kita masih menunggu ini. Mudah-mudahan dari teman-teman KPU bisa meletakkan dan memutuskan segera, sehingga ketika itu sudah ada, kita akan melakukan koordinasi terkait dengan peraturan yang KPID punya atau KPI punya, peraturan yang ada Bawaslu punya atau Dewan Pers punya, itu kita rumbukkan bersama nanti. Bagaimana mekanismenya untuk menurunkan hal teknis dalam tahapan kampanye ini. Kira-kira gitu. Oke, lalu buat Pak Elvendri nih ya, strategi yang diterapkan oleh penyelenggaraan Pilkada untuk mencegah penyebaran COVID di Pilkada 2020 ini dan langkah yang terstruktur ditetapkan oleh KPU dalam setiap pelaksanaan Pilkada serentak ini seperti apa tuh kira-kira Pak Elvendri? Ini terkait strategi pencegahan ya. Pencegahan. Tentunya dalam peran kami di dalam pencegahan penularan COVID ini dalam lingkup pelaksanaan tahapan
Nah, itu seperti itu kami bilang tadi bahwa itu pengaturannya sebetulnya sudah rigid gitu ya. Cuman ini memang harus ada penjelasan lebih teknis, lebih teknis yang lebih urgent terkait pelaksanaan kampanye tadi. Kampanye tadi. Posisi kami di KPU itu tentunya kepada pengaturan ke level administratifnya. Administratifnya. Misalkan terkait pelaksanaan kampanye tadi, memang tidak bisa dipungkiri ini yang lagi marak ini kan di medsos atau di apa kan, ini KPU membolehkan konser musik begitu ya. Konser musik boleh gitu ya. Karena sejauh ini acara untuk itu musik-musik selalu diadakan dan kerumunan itu ada gitu ya kan Pak? Iya kan ya kebiasaan lalu kan seperti itu ya. Kebiasaan selalu seperti itu. Kalau ada kampanye ada artis datang gitu kan. Undang gitu ya. Diundang gitu. Dan tentunya kerumunan itu tidak sulit untuk dihindari. Nah, KPU sebetulnya dalam posisi ini KPU dan jajarannya dari RI sampai ke daerah itu bukan KPU ya yang mengadakan konser musik gitu ya, yang membolehkan konser musik. Itu yang membolehkan itu dan yang memuat itu di Undang-Undang 10 tahun 2016 tadi yang mengatur pilkada tadi. Nah, di mana KPU selaku pelaksana Undang-Undang 10 itu mau tak mau harus artinya tidak bisa meniadakan itu. Nah, cuman diatur lebih lanjut, lebih ke titik teknisnya sehingga itu bisa menghambat, kalaupun tidak menghilangkan, menghambat proses penularan dari kemungkinan penularan COVID-19 tadi. Nah, misal tadi di kita itu ada di dalam bentuk-bentuk kampanye itu ada tatap muka, ada dialog, kemudian ada pemasangan alat peraga kampanye, ada penyebaran bahan kampanye. Nah, kalau dulu saya mulai dari bahan kampanye. Kalau dulu bahan kampanye ini lebih diarahkan kepada leaflet, pamflet gitu ya, leaflet, pamflet, kemudian APK-nya itu spanduk, umbul-umbul, baliho, videotron, misalnya begitu. Nah, sekarang karena ini terkait lagi pandemi, maka itu ditambah di PKPU 10 itu ditambah lagi. Itu boleh memungkinkan para paslon itu dibolehkan untuk membuat bahan kampanye dalam bentuk lain, misalkan dalam bentuk masker atau hand sanitizer atau alat-alat yang artinya alat-alat atau bahan-bahan yang bertujuannya untuk yang digunakan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Nah, itu kemudian dibolehkan juga yang jadi viral itu, dibolehkan juga kampanye dalam bentuk lain yang tidak melanggar undang-undang. Nah, salah satunya rapat umum. Rapat umum ini yang dulu yang pengalaman kita lalu itu menghadirkan artis ya, membuat konser segala macam gitu ya. Segala macam. Nah, sementara yang kita hindari adalah penumpukan atau kerumunan massa. Sehingga terjadi transfer virus tadi gitu. Maka dari itu pengaturan yang ada sampai saat ini adalah itu sebetulnya lebih didorong kepada pelaksanaan secara daring. Nah, itu di PKPU 10 sudah diatur. Didorong ke dilakukan secara daring, tidak dalam perkumpulan massa di lapangan gitu ya. Tetapi apabila memang terpaksa harus mengumpulkan massa, artinya tidak melalui daring, itu diharuskan ada di luar ruangan, artinya di tempat terbuka, misalnya di lapangan gitu ya, dan diatur lagi bahwa lapangan itu maksimal, mau lapangan bola gitu ya, harus diatur lagi, hanya boleh yang ada di ruangan itu maksimal 100 orang. Dan jarak berdiri harus minimal 1 meter. Di tempat tersebut juga harus tersedia hand sanitizer. Harus juga di pintu masuk disediakan tempat cuci tangan dari air mengalir pakai sabun. Nah, ya begitu. Dan setiap orang wajib pakai masker. Nah, itu pengaturan di tempat tersebut. Nah,
Yang dikhawatirkan sekarang ini yang bisa kami atur dari KPU itu kan hanya yang di dalam itu saja. Di dalam lapangan itu saja yang bisa kami atur. Nah, di luar lapangan itu pengaturannya itu yang lebih sulit, adanya konvoy gitu ya. Konvoy dari pendukung. Nah, kalau lalu lintas jelas itu akan dilakukan oleh polisi gitu ya. Nah, ke konvoy-konvoy terkait penularan tadi, pencegahan penularan itu yang menjadi sulit dan dilarang. Nah, itu nanti akan berlaku undang-undang karantina. Nah, kita ingatkan kepada pasangan calon ini, ya, para pendukung paslon ini, nggak usah lah gitu, konvoy-konvoy di jalanan segala macam. Sangat banyak undang-undang yang bakal menjerat gitu ya. Nah, menjerat di dalam lapangan nanti akan dijerat dengan peraturan-peraturan KPU dan itu sangat ketat sekali. Gimana juga ya modelnya konser musik jarak 1 meter gitu ya. Iya. Dan tidak boleh mendekat, harus pakai masker kan, tidak juga mungkin akan goyang-goyang teriak di situ gitu ya. Itu tergantung musiknya apa enggak tuh Pak? Kan tidak asik juga gitu ya. Nah, di luar di jalanan itu akan berlaku nanti undang-undang lalu lintas, undang-undang karantina terkait itu. Dan itu untuk pelaksanaan hal-hal seperti itu kalau dulu kami KPU itu hanya bekerja samanya ke kepolisian terkait penyelenggaraan pengaturan lalu lintas dan keamanan STP, pengeluaran STP, izin keramaian. Kalau sekarang tambah lagi, untuk melaksanakan itu harus atas rekomendasi Satgas Covid setempat. Harus Satgas Covid setempat. Nah, kalau tidak direkomendasikan oleh Satgas Covid setempat, artinya Satgas Covid Kabupaten Rokan Hulu tidak bisa dilaksanakan. Oke. Nah, maka dari itu sebetulnya dalam rangka menjaga keselamatan kita semua di dalam masa kampanye ini dan tidak terciptanya kluster-kluster kampanye, kluster-kluster pilkada khususnya, ya kami himbau untuk memanfaatkan memanfaatkan media-media penyiaran, lembaga-lembaga penyiaran, ataupun dan mudah-mudahan segera keluar itu izin untuk medsos gitu ya, untuk medsos maupun media dalam daring, dalam jaringan, itu lebih bagus. Oke. Nah, artinya paslon, pendukung paslon kita himbau untuk inovatif lah. Inovatif lah melakukan kampanye ini, memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah ada. Sangat banyak kan media penyiaran segala macam dan teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam rangka interaksi sosial untuk itu. Jangan lagi mengandalkan model-model lama gitu ya. Ini udah zaman milenial, jadi kampanye juga harus milenial. Gitu. Oke, milenial. Jadi intinya seperti yang Bapak Ketua KPU sebutkan tadi, mengundang musik di keramaian berkumpul itu seperti kampanye-kampanye sebelumnya. Jadi di masa pandemi sekarang itu kira-kira diperbolehkan atau tidak tuh Pak? Kalau kita tidak larangan, kami tidak bisa melarang. Tidak bisa melarang, tapi cuma aturannya sangat ketat sekali. Nanti aturan terakhir itu akan dikunci oleh Satgas Covid. Satgas Covid Kabupaten Rokan Hulu khususnya. Nah, itu di tingkat daerah ya Pak ya? Iya, di tingkat daerah itu. Nah, sebelum kami keluarkan jadwalnya. Nah, ini jadwal kampanye rapat umum pasangan nomor urut sekian, tempatnya di situ. Ini gimana nih Pak Satgas gitu ya, coba dikaji dulu dari segininya yang jelas. Nanti dari kepolisian akan mengatur bahwa jumlahnya hanya akan sekian. Sekian orang. Di STTP-nya akan berbunyi itu sekian orang, maksimal 100. Nanti kan Bawaslu akan mengawasi, ya ini jarak berdiri. Nah, jarak berdirinya semeter ya Pak? Harus semeter gitu lah. Berdiri. Nah, Satgas Covid nanti akan tinjau itu, akan tinjau. Oh ini di dekat lapangan ini, di sebelah sana itu barusan positif COVID gitu ya. Positif, enggak bisa gitu. Kira-kira gitulah. Nah, jadi panjang itu prosesnya. Mending cari yang lain dah, yang lebih inovatif gitu. Oke, kita akan rehat sejenak nih ya. Akan kembali lagi di session ketiga. Tetap pantengin selalu BTV di acara Spotlight by Zurli tentunya. Kemasnya Indonesia, lawan corona bersama-sama. Mari bergemas, bergerak, memakai masker saja. Ayo dibagi dan
wabarakatuh. Salam sehat. Saya Kapolsek Ujung Batu AKP Amru Tauruk mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rohul, khususnya Kecamatan Ujung Batu. Mari saudara-saudaraku, rekan-rekanku sekalian, kita mentaati protokol kesehatan. Yang pertama itu mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker. Ini bukan untuk orang lain, untuk kita semua. Sayangi dirimu dan sayangi keluargamu. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Camat Ujung Batu mengimbau kepada seluruh masyarakat Ujung Batu untuk melaksanakan Perbu Bupati nomor 41 tahun 2020 terhadap pengendalian disiplin COVID-19 di Kecamatan Ujung Batu. Yang pertama, setiap keluar rumah menggunakan masker terhadap perorangan, badan usaha yang ada di Kecamatan Ujung Batu. Perbu ini akan ada sanksi sosial, sanksi administrasi perorangan 250.000, untuk badan usaha 500.000. Kami berharap denda administrasi jangan sampai terkena bagi masyarakat Ujung Batu. Kami harapkan seterusnya gunakanlah masker untuk menghindar dari COVID-19 karena bahaya ini belum berakhir. Mungkin itu aja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bangsa Indonesia, ayo ajak semua agar sehat bangsa Indonesia. I came from the mud. There's dirt on my head. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me Jangan lupa di follow ya. when it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop. Mau tahu info-info terupdate seputar dunia bisnis? Atau informasi menarik lainnya? Riau Bisnis tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore hanya di channel UBTV Kabel dan platform digital televisi streaming.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Kapolsek Ujung Batu AKP Amruh Tauruk mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rohul, khususnya Kecamatan Ujung Batu. Mari saudara-saudaraku, rekan-rekanku sekalian, kita mentaati protokol kesehatan. Yang pertama itu mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker. Ini bukan untuk orang lain, untuk kita semua. Sayangi dirimu dan sayangi keluargamu. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Camat Ujung Batu mengimbau kepada seluruh masyarakat Ujung Batu untuk melaksanakan Perbup Bupati nomor 41 tahun 2020 terhadap pengendalian disiplin COVID-19 di Kecamatan Ujung Batu. Yang pertama, setiap keluar rumah menggunakan masker terhadap perorangan, badan usaha yang ada di Kecamatan Ujung Batu. Perbup ini akan ada sanksi sosial, sanksi administrasi perorangan 250.000, untuk badan usaha 500.000. Kami berharap denda administrasi jangan sampai terkena bagi masyarakat Ujung Batu. Kami harapkan seterusnya gunakanlah masker untuk menghindar dari COVID-19 karena bahaya ini belum berakhir. Mungkin itu aja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bangsa Indonesia, ayo wajib semua agar sehat bangsa Indonesia. Nanti kasih buat napas. Oke, kembali lagi di session ketiga nih, masih bincang-bincang tentang walaupun pandemi corona tetap berjalan pilkada 2020 ya. Intinya lanjut lempar ke Bapak Hisam nih ya Wah, pertanyaan. kena lempar lagi saya kan. Oke. Kira-kira nih buat Pak Hisam, bagaimana pelibatan lembaga penyiaran dalam tahapan kampanye ini seharusnya itu seperti apa tuh? Sudah seharusnya sebenarnya ketika nanti pilkada serentak dijalankan, tetap dilaksanakan, penyelenggara penyiaran, penyelenggara pilkada juga harus melibatkan dan memberikan porsi lebih banyak kepada lembaga penyiaran. Sehingga kita khawatirnya begini, terjadi penurunan tingkat partisipasi. Iya. Karena yang pertama bisa tidak mengetahui tahapan pilkadanya, pasangan calonnya siapa, akhirnya nggak mau tahu gitu ya, dan tidak dapatkan informasi kapan harus memilih. Iya. Nah, kalau ternyata anggarannya tersedia dan bisa direalokasi, mungkin lembaga penyiaran juga di daerah itu bisa dimanfaatkan dengan sangat baik, dan juga bisa memanfaatkan media sosial. Namun satu yang pasti, nanti ketika di media sosial pengawasannya siapa? Oke. Itu yang kita khawatir gitu. Ketika media sosial kita belum punya aturan yang mendukung untuk melakukan pengawasan terhadap media sosial kecuali Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu akhirnya tanggung jawabnya kepada Kementerian Kominfo. Apalagi sekarang ada pembatasan dan pembagian kewenangan antara pusat, daerah, dan kabupaten saja dibagi. Nah, kalau ini yang terjadi di kabupaten, akhirnya kepolisian lagi yang harus memikirkan ini. Banyak sekali kan. Tetapi untuk penyebar luasan dan meningkatkan partisipasi pemilih, saya pikir memang harus dilakukan. Dan mencegah penyebaran COVID-19 juga harus dilakukan. Hanya saja kita masih menunggu keputusan dari teman-teman KPU terkait dengan PKPU-nya. Kalau dari kita sih merekomendasikan dengan sangat, ketika tahapan pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, bahkan kalau bisa diadakan debat debat untuk pasangan calon, menggunakan lembaga penyiaran yang ada, khususnya lembaga penyiaran yang ada di lokal. Nah, di PKPU yang lama juga 2017 nomor 4 itu disebutkan kan, ada debat publik disiarkan secara langsung, diutamakan lembaga penyiaran lokal, dapat disiarkan secara tunda pada masa kampanye, dapat disiarkan ulang pada masa kampanye, dan paling banyak 3 kali pada masa kampanye. Namun ini kan peraturan yang lama, belum melihat dan mengikuti prosedur bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19.
penting buat kita untuk meyakinkan kepada pasangan calon harus meletakkan pencegahan penyebaran COVID di atas semuanya. Tahapan kampanye bisa saja berubah sangat drastis karena kita mengikuti protokol kesehatan pasti. Iya dong. Tidak banyak pengerahan massa, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari tim-tim pasangan calon untuk bagaimana meraih simpati dari masyarakat. Bisa memanfaatkan media lembaga penyiaran pastinya, media cetak pastinya, dan juga media sosial kalau itu nanti diizinkan. Kita khawatir ini dalam bentuk konsep yang dilema. Dilema dalam artian kita ingin yang pertama kita ingin pilkada tetap dilaksanakan tanpa harus terjadinya pelonjakan COVID-19. Iya. Tetapi tanpa harus juga menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Iya. Sekaligus ya. Nah, keinginannya. yang ini kan akhirnya bagaimana harusnya mereka melakukan rekayasa atau desain terhadap konsep-konsep untuk mengantisipasi hal-hal ini terjadi. Kalau kami ya pasti Komisi Penyiaran menyarankan lembaga penyiaran dimanfaatkan dengan sangat maksimal. Tergantung nanti porsi jangkauan gitu ya. Dia ada di mana posisinya karena di penyiaran sendiri itu terbagi wilayahnya. Kalau radionya di Pasir, dia basisnya adalah jangkauannya wilayah Pasir dengan tergantung watt dia berapa. Misalkan listrik dia tinggi, penyebarannya akan tinggi gitu loh. Tapi yang dari Ujung Batu juga ada. Nah, yang khawatir saya kalau tidak ada di Tandun misalkan, tidak ada di Dalu-Dalu, itu bagaimana meraihnya? Orang-orang yang tidak terinformasikan tentang tahapan pilkada ini. Nah, ada misalkan lembaga penyiaran berlangganan seperti UBTV ini dan juga Ginta Vision gitu ya. Mungkin bisa dimanfaatkan. Bisa dilihatkan dengan iklan layanan masyarakat dari KPU yang harus gencar, dan kita bisa meminta lembaga penyiaran melakukan dan mendistribusikan itu. Tinggal kita koordinasi nanti dari pihak KPU untuk membuat materinya. Jangan dibebankan lagi, materinya dibuatkan oleh lembaga penyiarannya. Nanti iklan layanan masyarakatnya itu bisa disebarkan oleh lembaga penyiaran secara gratis, kecuali iklan kampanye yang memang ada anggarannya. Iya dong. Nah, hanya saja ini kami kemarin juga merekomendasikan kalau dibuka peluang bagaimana teman-teman lembaga penyiaran juga bisa mengakses iklan kampanye dari pasangan calon. Walaupun nanti tetap harus diatur bagaimana mekanismenya. Kira-kira begitu, Zurli. Oke, seperti itu ya Pak Hisam. Ya. Jadi untuk saat ini buat Pak Effendi nih, terkait dengan konsep kampanye yang dalam Pilkada Serentak 2020 ke depan ini, apa saja media yang akan digunakan? Seperti Pak Hisam tadi bilang ya, itu media itu sangat berperan untuk saat pandemi sekarang. Buat Pak Effendi nih, apa saja media yang digunakan kira-kira oleh pihak penyelenggara Pilkada dan dari pihak pasangan calon? Kira-kira apa nih Pak? Terkait kampanye melalui media. Kampanye melalui media itu sampai saat ini berdasarkan regulasi yang ada itu ada dua bentuk. Yang pertama iklan kampanye, yang kedua penyiaran berita, penyiaran dan pemberitaan kampanye. Nah, kampanye. Terkait iklan kampanye di media itu yang pengaturan yang telah ada yaitu media massa cetak. Yang kedua media massa elektronik, berupa televisi, radio, dan atau media dalam jaringan. Media dalam jaringan. Yang ketiga lembaga penyiaran. Nah, lembaga penyiaran yang ada. Nah, cuma pengaturan lebih teknisnya, rigidnya untuk lembaga dalam jaringan ini yang masih belum ada. Kalau untuk media elektronik berupa televisi dan radio itu PKPU 4 2017 serta dan PKPU 10 tentang pelaksanaan pemilu pilkada di Covid itu sudah diatur, tapi memang dengan kondisi yang ada saat ini memang sepertinya seperti rekomendasi Pak Hisam tadi dari KPID perlu ada peningkatan gitu ya, peningkatan kapasitas lah terkait itu. Nah, kalau dulu pengaturannya kan hanya untuk iklan TV misalkan, iklan TV itu hanya diatur durasi 30 detik ya. Oke, 30 detik 10 spot. Nah itu. Satu hari. Selama 14 hari. Selama 14 hari. Satu hari selama 14 hari. Itu
konsep ini dulu kan waktu tidak pandemi. Ya. Nah, tidak pandemi di mana metode luring itu ketemu bentuk rapat umum pertemuan terbatas segala macam bisa dimaksimalkan. Nah, sekarang kan itu tidak mungkin lagi dimaksimalkan. Jadi perlu diatur penambahan kapasitas di situ. Juga itu. Nah, dan dulu hanya untuk iklan kampanye untuk kawan-kawan televisi lewat televisi itu memungkinkan untuk 200%. Ya. Nah, 200%. Nah, kalau kita kalikan itu saja itu kumulatif ya. Kumulatif 200% itu. Kalau KPU memfasilitasi 10 spot, 200%-nya baru 20 spot ya. Berarti total per paslon baru 30 spot. 30 spot gitu. Nah, jadi juga mungkin ya dirasa belum cukup juga lah ya. Nah, perlu dipeningkatkan. Nah, tapi yang lebih penting adalah mengingat tadi seperti informasikan bahwa untuk media televisi tentu ada khusus kita bicara media lokal. Lokal tentu ada pembatasan terbatasnya jangkauan gitu ya. Nah, jangkauan misalkan kayak UB TV jangkauannya nggak tahu nih apa sampai ke dalu-dalu sana gitu. Sampai seluruh Riau bahkan dalu Indonesia. sana gitu ya, singkat aksesnya dan Penta TV juga begitu gitu. Nah, masalah akses ini tadi yang perlu ditimbang. Namun ya tren sekarang ini tidak semua orang nonton TV nih. Nah, ya orang kan lebih banyak bermain di tangan gitu ya. Nah, lewat gadget, lewat HP masing-masing gitu. Maka mungkin ya, media sosial itu yang lebih efektif sebetulnya untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada dan kemudian pencegahan COVID ini. Nah, kampanye itu mestinya bisa masuk ke ranah itu. Nah, itu yang kita tunggu pengaturannya. Dan draftnya sudah Berapa kali dengar pendapat itu ya? RDP-nya udah beberapa kali dan uji publiknya sudah sekali, dan mudah-mudahan sama-sama kita berdoa segera keluar sehingga kita punya pedoman dan dasar hukum untuk melaksanakannya. Secara konsep kami sudah punya mbaknya. Tapi ini tidak serta-merta bisa kami laksanakan kalau tidak ada dasarnya. Nah, gitu ya. Kita tunggu saja dulu. Harus ada dasarnya. Oke, seperti itu ya Bapak Effendi. Dan kemudian lempar lagi ke Bapak Hisam ya. Oke. Kira-kira rekomendasi apa yang akan diberikan oleh KPID Riau dalam pelaksanaan tahapan kampanye nih ya Pak? Khususnya di Kabupaten Rokan Hulu, karena kita kan membahas Kabupaten Rokan Hulu nih ya Pak. Ya, saya setuju dengan Pak Ketua KPU tadi adalah harus inovasi gitu ya, dan kita masih menunggu pada prosedur itu. Tetapi sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Zuli, saya menyampaikan juga kita sebenarnya di lembaga penyiaran, di Komisi Penyiaran Pak meminta sebenarnya dan merekomendasikan lembaga penyiaran itu jangan hanya terfokus terhadap TV-nya dan radionya, tetapi lakukanlah konvergensi media sehingga bisa juga meramu dan merambat orang-orang yang hadir di media sosial. Sama seperti misalkan ketika live seperti ini sudah hadir di media sosial juga nggak? Iya, sudah di halaman Facebook baik YouTube juga berjalan. Gitu. Nah, artinya itu dikumandangkan juga di media sosial kan. Nah, ini kan lebih menarik minat orang ketika tidak bisa nonton di TV, tapi bisa nonton di media sosial. Dan itu bisa berulang. Juga. Bisa diulangi tentunya di channel YouTube, diulang yang kembali. Begitu kita bahkan radio Pak Ketua. Jadi radio kalau bisa ada live streamingnya. Ketika nonton dengarkan radio, orang tidak hanya ada di tempat daerah jangkauan wilayah radionya saja, tetapi ketika dia dapatkan akses internet, dia masih bisa mendengarkan radio itu dengan kanal berapa yang diberikan. Kalau sudah ke internet kan di mana saja kita bisa melihat dan mendengarkannya. Nah, sehingga yang kita rekomendasikan sebenarnya dalam tahapan ini seperti yang saya bilangkan tadi, dan Pak Ketua saya pikir sudah dapat poinnya, dan saya ingin menjelaskan sedikit Pak Ketua. Kalau dalam tahapan kampanye itu kan ada tahapan pemberitaan dan penyiaran kampanye, iklan kampanye gitu ya. Iklan kampanye di sini juga nanti dalamnya ada debat gitu ya, debat kandidat. Kalaupun ini terjadi debat kandidat, kalau di Rokan Hulu pastinya kan nanti di draft PKPU ini bisa debat di radio, bisa debat di televisi, tapi dengan konsekuensi tidak melibatkan banyak orang gitu kan. Nah,
kemungkinan bisa dilihat ini ada Ginta Vision, ada UB TV, dan apakah radionya ada di sini bisa melakukan hal yang sama dengan konsep seperti apa rancangannya tadi. Kalau yang untuk saya bisa jelaskan, kalau yang untuk lembaga penyiaran berlangganan atau TV kabel, Pak, seperti ini mereka bukan lagi secara izin penyelenggaraan penyiarannya. Mereka hanya menyediakan kanalnya saja. Yang melakukan proses produksi ini ada namanya tim produksi menjadi production house. Begitulah kami mengaturnya dalam peraturan KPI nomor 01 tahun 2015. Jadi dia hanya lembaga penyiarannya, TV kabelnya hanya menyediakan kanalnya saja. Yang menyediakan seperti ini adalah tim production house-nya yang berbadan hukum melakukan kerjasama. Nah, iklannya juga begitu. Kalau nanti mereka yang melakukan produksi iklannya adalah production house-nya, ditayangkan di kanal televisi kabel salah satunya dan ditontonlah oleh pemirsa. Konsepnya seperti itu. Jadi buat teman-teman lembaga penyiaran berlangganan dimanapun berada, saya pikir harus memahami konsep itu. Kalau dan juga teman-teman pihak penyelenggara penyiaran gitu. Jangan salah kaprah, nanti bisa kita berkoordinasi pastinya di satuan gugus tugas. Bisa juga melakukan debat di radio. Tapi tergantung keputusan ini ya, PKPU tahapan kampanyenya nanti. Nah, harapan kita sebenarnya kan pencegahan COVID kita jalankan, gitu ya. Pengerumunan massa kita minimalkan, tetapi partisipasi publik bisa kita antisipasi untuk meningkatkannya melalui lembaga penyiaran. Hanya saja sekarang kita berbicara bagaimana penganggaran konsep, apakah dibebankan oleh KPU semua atau memang ada konsekuensi pasangan calon bisa secara mandiri untuk melakukan bagaimana proyeksi untuk melakukan iklan kampanye. Ya bisa perbandingan 100 banding 100 atau 100 banding berapa gitu Pak, sehingga harapan kita tahapan sosialisasinya didapatkan dan disampaikan oleh masyarakat, tersampaikan oleh masyarakat, pasangan calonnya bisa memberikan informasi untuk mendapatkan simpati dari masyarakat juga melalui media-media yang ada tanpa harus mengerahkan banyak-banyak kumpulan massa. Tapi yang saya juga pening nanti ketika ini sih pengawasannya gitu kan. Belum lagi nanti kita bicara ketika pencoblosan. Kan kita ingin meningkatkan partisipasi publik. Tentu akan beramai-ramai orang nih. Apakah dibuat klaster juga jam berapa sampai jam berapa harus sekian. Oh, sampai kapan selesai nyoblosnya? Kira-kira begitu ya kan Pak. Oke, dan sekarang UB TV juga siap ya menerima debat atau dari calon bupati atau wakil bupati nih ya di sini bersama kita tentunya. Dan ini langsung lempar ya Pak Hisam, dari Pak Hisam ke Pak Effendi langsung nih. Sebagai penutup nih ya Pak. Ini kira-kira apakah akan ada debat kandidat nih ya, seperti debat yang sudah disebut tadi ya, yang akan dilakukan oleh pihak KPU dan Kabupaten Rokan Hulu nih, dan berapa kali akan dilaksanakan dan seperti apa pelaksanaannya kira-kira tuh Pak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi begini, sebelumnya saya tertarik dengan omongan Pak Hisam tadi. Nah, apa yang beliau kepaparkan tadi, adanya konvergensi media, gitu ya. Konvergensi media. Saya pikir ini solusi yang bagus ini untuk dijalankan, konvergensi media. Tinggal dan kita berharap ini kawan-kawan di KPI pusat sudah mensonding ya, mensonding ini ke KPU RI misalkan, KPU RI dan Bawaslu RI terkait nantinya regulasi, keluarnya regulasi pada. Saya membayangkan andai kata ada konvergensi media ini, ya ini kan kira-kira kan begini nih ya, kita melakukan dialog di sini, ini di live streaming kan ke media sosial, ke Facebook, nanti Facebook men-share kemana-mana, menjangkau banyak orang itu. Akhirnya menjangkau banyak orang dan itu tersampaikan gitu ya, tersampaikan. Nah, bisa saja terkait debat tadi. Nah, ini yang kita ini terkait debat tadi. Nah, regulasi yang ada sekarang kan debat itu kalau berdasarkan PKPU 10 itu hanya dilakukan satu kali di stasiun televisi. Nah, stasiun televisi dengan pelaksanaan protokol pencegahan penularan COVID yang dihadiri oleh orang yang terbatas, karena terbatas saja dan bisa dilakukan siaran langsung, atau tunda atau ulang. Ulang. Nah, ini kan kalau konsepnya kita pahami hanya begitu, tentunya itu hanya akan sangat terbatas ya Pak Hisam ya.
Tapi kalau ada konvergensi media tadi, hasil debat itu di live streaming kan atau dikonvergensikan ke media sosial. Dikonvergensikan ke media sosial, itu akan menjangkau sangat luas sekali saya pikir. Dan orang bisa menonton berulang-ulang akhirnya. Orang bisa menonton berulang-ulang dan yang tercapai itu bukan hanya pemilih Rokan Hulu gitu ya. Jangkauan luar juga. Jangkauan luar juga. Jadi ini akan sangat luar biasa. Saya pikir solusi yang luar biasa. Tinggal sekarang gimana ini mudah-mudahan bisa diatur secara seksama dan sehingga bisa kita laksanakan tanpa ada efek-efek hukum ataupun tuntutan-tuntutan atau sengketa di kemudian hari. Mungkin begitu, Pak. Oke, itu tadi bincang-bincang santai kita ya bersama Bapak Wakil Ketua KPID Riau Pak Hisam serta Bapak Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu ada Bapak Elvendri nih tentunya. Sudah cukup jelas ya bagi Zuli ya tentunya. Oke, kita sudahin dulu acara ini. Kita mau rehat sejenak ya. Ada dengan saya Zuli serta Pak Hisam juga. Mbak Elvendri juga pamit undur diri. Stay tune terus UB TV di channel UB TV, TV-nya Ujung Batu, mantap. Bye-bye.